Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari final project matkul Bisnis Digital, yaitu Latopia Floris. Final project kami ini berjudul Implementasi Website E-commerce Latopia Floris dengan metode waterfall. Berikut ini disusun oleh Fauza Khairunisa sebagai ketua dengan NIM 22014823, Istiqomah 22014911, Latifah Syukri Aliyah 22014924, Risa Rizkika 22014950. Untuk ringkasan yaitu Latavia Floris sendiri adalah sebuah usaha yang bergerak dalam penjualan buket dan hampers yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Latavia Floris ini dalam proses penjualannya masih kurang efektif, serta sistem manajemen pemasarannya masih belum optimal dikarenakan pelanggan yang memesan adalah masyarakat di sekitar lokasi usaha. Selain itu, branding usaha juga masih kurang, sehingga masyarakat kurang percaya untuk membeli produk dari Latavia Floris. Untuk itu, solusi dari permasalahan tersebut yaitu perlunya dibuat sebuah website dengan menggunakan metode waterfall, yang dimana tahapannya adalah analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Dalam pengembangannya, website ini akan memuat berbagai fitur e-commerce seperti keranjang belanja, sistem pembayaran, fitur chat, katalog produk yang dijual, dan yang lainnya. Lalu target luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat menarik pembeli dari daerah lain untuk membeli produk ini serta meningkatkan penjualan usaha Latopia Floris. Serta membuat branding usaha Latopia Floris menjadi semakin berkembang sehingga dapat menarik banyak pelanggan dari berbagai daerah. Kata kunci dari website ini yaitu website, floris, penjualan, pengembangan, dan waterfall. Untuk pendahuluannya yaitu perkembangan ekonomi kreatif di masa sekarang sudah sangat berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, berbagai macam ide kreatif mulai bermunculan dan berkembang dari kalangan masyarakat yang paham dan dapat memanfaatkan peluang dari masalah. Salah satu contohnya pada tahun 2021 masih diberlakukan PPKM yang disebabkan oleh COVID-19. Keadaan ini dapat mengasah ide kreatif masyarakat agar dapat bertahan dengan memanfaatkan teknologi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam kondisi ini, masyarakat harus menemukan cara hidup baru dalam menjalankan bisnis dengan berbagai ide ekonomi kreatif yang dipikirkan. Salah satunya yaitu beralih dari platform usaha yang manual atau secara fisik beralih ke platform online dengan memanfaatkan media sosial. Saat ini, bisnis usaha ekonomi kreatif Latopia Floris masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan efektivitas penjualan dan sistem pemasarannya. Salah satu penyebabnya yaitu pelanggan yang memesan bunga sebagian besar berasal dari masyarakat di sekitar lokasi usaha. Branding usaha dan penyebaran brosur toko yang dilakukan oleh Latopia Floris sendiri masih kurang efektif untuk mendorong pelanggan membeli produk, dan upaya periklanannya juga masih kurang optimal. Situasi ini membuat Latopia Floris sulit bersaing dengan toko bunga lainnya yang memiliki strategi pemasaran dan branding yang lebih kuat. Latopia Floris kehilangan peluang untuk menjangkau calon pelanggan potensial di seluruh wilayah lokal. Branding yang lemah juga menyebabkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan, yang pada akhirnya akan mengurangi minat dan loyalitas pelanggan. Untuk menarik konsumen dan dapat bersaing, Latopia Floris perlu mengimplementasikan sistem yang menampilkan produk terbaru, produk promosi, serta harga diskon di halaman pelanggan, yaitu dengan adanya dibuatnya website. Sistem ini harus mudah untuk diakses oleh user dan intuitif, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan penawaran terbaik dan menarik dalam melakukan pembelian. Selain itu, pembelian barang akan dapat diproses melalui layanan pengiriman dengan biaya tambahan yang akan memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan dan dalam memperluas jangkauan pasar ke wilayah yang lebih luas. Dengan inovasi dan implementasi ekonomi kreatif yang tepat, sektor-sektor yang masih kurang efisien dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Untuk solusi permasalahan yang dihadapi oleh Latopia Floris itu sebagai berikut. A. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Latopia Floris yaitu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pengguna dan juga target pasar. B.
menganalisis website sejenisnya sebagai referensi untuk mendapatkan ide dalam pengembangan website Latopia Floris dan melakukan identifikasi fitur yang diperlukan di dalam website tersebut sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung dalam website. C. Membuat rancangan website yang menarik dan mudah digunakan untuk pelanggan Latopia Floris. D. Melakukan pengujian dengan user testing untuk mendapatkan feedback dari pengguna website tersebut sehingga meningkatkan penjualan produk Latopia Floris. E. Melakukan riset kata kunci yang relevan dengan produk Latopia Floris dan mengoptimalkan website dengan kata kunci yang ingin ditargetkan. F. Mengoptimalkan layanan iklan dengan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga terjadi peningkatan brand awareness. G. Melakukan brand awareness melalui berbagai macam sosial media, Latopia Floris, dan juga menawarkan promo untuk menarik pelanggan baru. H. Menjaga kualitas produk dan layanan untuk membangun kepercayaan pelanggan. I. Bekerja sama dengan jasa pengiriman seperti JNT untuk berbagai layanan pengiriman dan memastikan produk aman hingga sampai tujuan. Lalu, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Untuk permasalahan dalam bidang produksi, mitra saat ini bertanggung jawab penuh atas pembuatan produk yang dijual dengan menjalankan proses produksinya dari rumah atau kos. Sistem yang digunakan adalah pre-order atau PO, di mana produk hanya diproduksi setelah ada pesanan dari pelanggan. Dalam pembuatan produk, mitra memastikan bahwa bisnis tidak mengganggu aktivitas kuliah. Strategi manajemen bisnis yang diterapkan diawali dengan pengembangan produk, termasuk menambahkan beberapa produk baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Promosi dilakukan melalui berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan promosi langsung atau face-to-face. Permasalahan dalam bidang pemasaran, pengiriman produk menggunakan metode COD masih menjadi pilihan utama karena kekhawatiran akan kemungkinan kerusakan produk selama proses pengiriman. Metode ini memberikan rasa aman bagi pelanggan karena mereka dapat memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembayaran. Mitra kami tidak hanya siap berunding dan menemukan solusi bersama, tetapi juga memberikan semangat yang luar biasa dalam mendukung setiap tahap pelaksanaan program. Keinginan mitra untuk berkontribusi dan berkolaborasi dengan tim kami sangat mempermudah mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah jadwal kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kami. Pada bulan kelima, kami mencari mitra, bernegosiasi dengan mitra dan menyetujui kerjasama, pembuatan proposal, rancangan desain UI UX website itu sampai bulan ke-7. Dan pada bulan ke-7 melakukan persetujuan rancangan desain website oleh mitra, pembuatan front-end website, pembuatan back-end website, dan perilisan website. Gambaran iptex yang akan diimplementasi pada website Floris memuat berbagai fitur, diantaranya seperti desain yang responsif dan user-friendly, sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, baik komputer desktop maupun perangkat mobile. Terdapat katalog produk yang interaktif seperti mencakup foto-foto dari produk, lalu dilengkapi deskripsi, detail, dan opsi kustomisasi. Fitur keranjang belanja memungkinkan pelanggan untuk memilih beberapa produk dan dapat menyimpan produk yang dipilih sebelum dilakukan pembayaran. Pada fitur keranjang belanja, pelanggan dapat menambah item, menghapus, dan melihat total belanja sebelum di-check out. Selain itu juga terdapat halaman ulasan bagi pelanggan untuk melihat ulasan tentang produk yang telah dibeli dan dilengkapi dengan komentar, foto, dan rating. Selanjutnya adalah IRD. Gambaran iptex. Di sini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu deskripsi gambaran iptex. Gambaran iptex yang akan diimplementasikan pada website memuat berbagai fitur, di antaranya seperti desain yang responsif dan user friendly, sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat seperti komputer atau desktop maupun perangkat mobile. Yang kedua yaitu ERD. Dalam sistem Latopia Bucket, hubungan antara entitas mitra dan produk adalah 1 ke banyak. Ini berarti bahwa satu mitra dapat menyediakan banyak produk.
Subbab selanjutnya yaitu user flow dan sitemap. Di sini terdapat sitemap. Mulai dari home terdapat fitur tentang. Di dalamnya terdapat blog dan juga kontak. Lalu fitur belanja. Di dalamnya terdapat produk, order, transaksi, dan dapat melihat riwayat transaksi. Kemudian fitur akun. Di dalamnya terdapat daftar dan juga profil. Lalu terdapat fitur pesan. Dan selanjutnya yaitu footer, di mana terdapat layanan pelanggan dan juga kontak. Selanjutnya yaitu user flow, di mana dimulai dari start, yaitu menuju ke landing page, di mana pelanggan dapat login atau melakukan register terlebih dahulu, lalu diarahkan ke dashboard, di mana dashboard ini terdapat fitur about us, belanja, akun, dan juga pesan. Ketika berada pada fitur belanja, terdapat produk yang ditampilkan, di mana pelanggan dapat melakukan order, yaitu buat pesanan. Selanjutnya pembayaran, pilih metode pembayaran, konfirmasi, dan selesai. Di sini terdapat subbab tampilan desain seperti berikut. Yang pertama ada landing page, lalu about us, lalu terdapat juga fitur login dan juga register. Selanjutnya yaitu fitur profile. Terdapat juga fitur shop, fitur order, fitur add to cart. Selanjutnya yaitu fitur payment dan juga payment success. Dan fitur terakhir terdapat fitur chat. Masuk ke bab analisis SWOT, di mana pada subbab strength atau kekuatan, yaitu memiliki produk spesifik, memiliki pemilik yang berpendidikan, dan inovasi dalam pelayanan yang baik pada website. Subbab selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Penjualan yang tidak efektif, manajemen pemesanan yang lemah, dan juga branding yang lemah. Ini merupakan kelemahannya. Lalu opportunities atau peluang, yaitu pengembangan website dengan metode waterfall dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu e-commerce growing trend dan juga peningkatan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir terdapat ancaman atau threats, yang di dalamnya yaitu terdapat kompetisi yang ketat, perubahan teknologi, dan juga kepercayaan pelanggan. Masuk ke bab selanjutnya yaitu BMC atau perencanaan model bisnis kanvas. Di sini mulai dari customer segment. Di dalamnya terdapat dari sisi demografisnya yaitu umur 17 tahun ke atas, pendidikannya umum, statusnya umum, dengan perilaku senang belanja online. Dan dari sisi geografisnya berada di Pulau Jawa. Selanjutnya dari sisi psikografis yaitu modern. Lalu masuk ke value proposition, di mana di sini terdapat pelayanan dan juga review. Lalu channels yang dapat dilihat pada sosial media dan juga mobile app stores. Lalu terdapat customer relationship, di mana dapat melakukan pengaduan saran dan kritik dan juga promo setiap hari besar. Dan pada revenue streams di sini terdapat pembagian dengan mitra karya UMKM, pembayaran online melalui WhatsApp, dan juga pembayaran cash melalui COD. Lalu selanjutnya yaitu key resource, di dalamnya terdapat internet, domain hosting, laptop, dan juga programmer back-end dan front-end. Lalu key activitiesnya yaitu membuat paket bunga, uang, dan hamper sesuai dengan pesanan pembeli yang sudah memilih custom. Lalu key partnersnya yaitu mitra Latopia Bagats, yaitu
Desi Ikasari, dan juga pengiriman JNE, JNT, dan COD. Dengan cost structure yaitu biaya tetap, internet, listrik, domain, dan hosting. Lalu biaya variabelnya transportasi dan juga konsumsi. Presentasi selanjutnya yaitu akan dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitra kerjasama pengabdian yang kami lakukan. Nah, nama mitra dari proyek kami yaitu Latopia Bucket, dan pimpinan kontak personnya itu Desi Ikasari dengan kontak person 082138539895, dengan alamat mitra itu di Jalan Anyelir nomor 231 di Perumas Condong Catur, Depok, Sleman. Berikut gambaran peta lokasi mitra sasaran dari kelompok kami. Kemudian di sini terdapat lampiran surat persetujuan dari mitra yang kami lakukan pada awal kegiatan sebelum kami membuat website. Kemudian yang kedua ada dokumen kegiatan observasi dan pengujian yang kami lakukan. Di sini terdapat lampiran foto penyerahan produk website yang telah kami buat. Kemudian di bawahnya ini ada dokumentasi saat kita mengerjakan laporan atau website tersebut. Dan selanjutnya ada dokumentasi gambaran produk. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan dokumentasi landing page website kami. Kemudian ini dokumentasi shop di website kami dan WhatsApp. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan website yang telah kami buat. Berikut tampilan website yang telah kami buat. Ini merupakan halaman landing page. Kemudian ini ke halaman About Us. Kemudian ini merupakan halaman produk. Nah, di halaman produk ini kita bisa klik Shop Now dan akan muncul barang yang kita inginkan. Di sini Money Bucket. Misalnya kita ingin pilih yang Doll Bucket juga bisa. Nah, terus kita klik Add to Cart. Nah, jika kita mengklik Add to Cart, maka kita harus login di website terlebih dahulu. Kita lakukan register terlebih dahulu. Kemudian kita isi password dengan 8 digit angka. Dan kita klik register. Dan langsung kita ke halaman login. Dan kita klik login. Kemudian langsung aja kita klik Add to Cart. Maka akan tampil halaman Add to Cart yang kita inginkan. Kemudian kita bisa klik Pay. Dan langsung mengarah ke, jika kita mengklik Pay, akan langsung mengarah ke metode pembayaran langsung ke WhatsApp. Dan di sini nanti akan mengarah langsung ke nomor WhatsApp mitra yang kita tuju. Kita bisa open WhatsApp. Nah, maka akan langsung muncul ke nomor yang mitra yang kita tuju. Dan saya akan melihatkan hasil kode yang kami buat.
Ini merupakan tampilan kode pemrograman di dalam landing page. Dan ini juga ada tampilan halaman login. Dan ada juga halaman card. Halaman card itu akan menampilkan, maaf, yang saya maksud halaman chat. Halaman chat itu akan menampilkan chat kita ke pembeli. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Misal kita ingin mengetik ini merupakan tampilan dari halaman chat. Ini tampilannya. Kemudian ini tampilan controllernya. Tampilan controller di halaman landing. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.